Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan melakukan pemantapan dari bab 1 sampai dengan bab 4 untuk persiapan PTS. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Hayya nabda darsanal yaum biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah kemarin kita sudah belajar tentang hadza, hadhihi, dzalika, dan tilka. Nah, untuk penggunaannya di sini Ustazah akan jelaskan di sini untuk benda yang dekat, benda dekat. Nah, untuk benda yang dekat maka menggunakan hadza, dan hadhihi. Ulang lagi, untuk benda yang dekat itu adalah menggunakan hadza dan hadhihi. Nah, hadza ini untuk yang tidak ada ta marbutohnya. Oke? Jadi hadza untuk yang tidak ada ta marbutohnya. Sedangkan hadhihi untuk yang ada ta marbutohnya. Nah, oke? Selanjutnya kita akan masuk ke contohnya. Contohnya adalah hadza kitab. Di sini contohnya hadza kitab. Nah, hadza kitab. Nah, untuk contohnya hadhihi itu bisa menggunakan hadhihi sabburatun. Hadhihi sabburah. Nah, bisa diperhatikan di sini ba kitab itu huruf akhirnya adalah huruf ba. Jadi bukan huruf ta marbutoh, sedangkan sabburah itu terakhirnya ada huruf ta marbutoh. Jadi menggunakan hadhihi. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang untuk benda yang jauh. Nah, oke. Nah, sekarang ini untuk benda yang dekat, sekarang benda yang jauh. Maka untuk benda yang jauh itu menggunakan dzalika dan tilka. Dzalika dan di sini kelihatan oke. Tilka. Nah, dzalika dan tilka. Untuk penggunaan dzalika dan tilka, dzalika digunakan untuk benda yang tidak ada ta marbutohnya. Oke? Sekali lagi saya ulangi, dzalika adalah untuk benda yang tidak ada ta marbutohnya. Sedangkan tilka itu untuk benda yang ada. Oke, kelihatan? Ada ta marbutohnya. Oke, siap? Nah, diulang lagi, dzalika untuk yang tidak ada marbutohnya, sedangkan tilka untuk yang ada ta marbutohnya. Selanjutnya contoh dari dzalika. Nah, adalah bisa kita gunakan dzalika kitab. Dzalika kitab. Nah, dzalika kitab. Terus untuk contoh yang tilka bisa menggunakan tilka sabburah. Nah, tilka sabburah. Diulang lagi, dalam kata kitab itu akhirnya tidak ada ta marbutohnya. Sedangkan kata sabburah itu ada ta marbutohnya, sehingga diganti dengan tilka. Oke. Setelah seperti itu, kita akan belajar tentang penggunaan hal. Hal hadza, hal hadhihi, hal dzalika, hal tilka. Nah, bagaimana penggunaannya? Kita langsung. Nah, untuk penggunaan hal hadza, hal hadhihi, hal dzalika, hal tilka, maka gampang. Cukup ingat rumus-rumus yang tadi kita sudah pelajari. Nah,
Sekarang kita akan belajar tentang hal hadza dan hal hadhihi terlebih dahulu, oke? Masih sama, kita contoh menggunakan hal, kelihatan, oh terlalu tinggi, oke. Nah, hal hadza kitab, hal hadza kitab, hal hadza kitab. Maka untuk rumus simpel adalah nanti kalau misalnya jawabannya na'am, cukup ditutup hal diganti dengan na'am. Sekali lagi, untuk jawaban yang betul atau jawaban na'am, maka halnya ditutup diganti na'am atau boleh dihapus. Hal hadza kitab, maka jawabannya nah dihapus diganti na'am. Hadza kitab. Nah, kemudian tanda tanyanya dihapus. Gampang kan? Untuk jawaban na'am cukup halnya diganti na'am. Na'am hadza kitab. Na'am hadza kitab. Nah, untuk jawaban lagi mana Ustazah? Nah, ini kan tadi pertanyaannya hal hadza kitab. Hal hadza kitab, maka jawabannya na'am hadza kitab. Untuk yang jawaban la, maka simple. Contohnya hal hadhihi saburah, biar enak. Saburah, tanda tanya. Hal hadhihi saburah, apakah ini papan tulis? Kita contoh menggunakan la, maka di sini menggunakan la, koma, hadza kolam. Nah, la hadza kolam. Coba di sini diperhatikan. Ini pertanyaannya menggunakan hadhihi, tapi kenapa jawabannya menggunakan hadza? Karena di kata hadhihi ini ada saburoh. Nah, saburoh itu ada tak marbutohnya, ya kelihatan. Maka karena ada tak marbutohnya, maka menggunakan hadhihi. Tuh. Nah, kemudian kata kolam itu tidak ada tak marbutohnya, maka menggunakan hadza. Nah, di sini sering sekali anak-anak terkecoh. Kalau misalnya hal hadhihi saburoh, maka jawabannya la hadhihi kolam. Itu salah, jadi penempatannya itu kurang tepat. Jadi yang tepat adalah menggunakan hadza. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita akan belajar tentang hal dzalika dan hal tilka. Maka sama seperti yang di atas. Bedanya adalah dzalika dan tilka itu hanya untuk benda yang jauh. Kita masuk langsung. Hal, biar gampang, hal hadza kolam, hal hadza kolam, tanda tanya. Hal tilka ya, maaf, kita belajar tentang hal dzalika dan hal tilka. Hal dzalika kolam. Nah, di sini ada pertanyaan hal dzalika kolam, tanda tanya. Untuk jawaban na'am, diingat lagi sekali lagi, untuk jawaban na'am cukup halnya dihapus diganti dengan na'am. Na'am dzalika kolam, na'am hadhihi saburah, na'am hadza kitab. Nah, hal hadza kolam, hal dzalika kolam, maka cukup halnya diganti na'am. Langsung na'am dzalika kolam. Nah, na'am dzalika kolam. Hal dzalika kolam, na'am dzalika kolam. Hal dzalika kitab, na'am dzalika kitab. Hal dzalika kursi, na'am dzalika kursi. Hal dzalika subbak, na'am dzalika subbak. Cukup halnya diganti dengan na'am. Nah, sekarang kita akan belajar tentang la. Bagaimana penggunaan la? Nah, la. Pertama kita buat pertanyaannya dulu. Contohnya hal dzalika
kursi. Hal dzalika kursi. Nah, tanda tanya jangan lupa. Hal dzalika kursi, apakah di sana kursi? Nah, untuk jawaban na'am maka seperti apa? Ya, halnya dihapus diganti na'am. Na'am dzalika kursi. Tapi untuk jawaban la. Misalnya sabburoh, maka menggunakan dzalika atau tilka? Sabburoh itu ada tak marbutohnya, maka menggunakan tilka. Nah, tilka sabburoh. Nah, tilka sabburoh. Nah, seperti itu. Nah, Ustazah ulang lagi sekali lagi. Nah, untuk pertanyaan hal hada jawabannya na'am. Cukup halnya diganti menggunakan na'am. Hal hada kitab jawabannya na'am. Hada kitab. Untuk pertanyaan yang la, maka hal hadhihi sabburoh, maka semuanya harus diganti la. Kemudian ini namanya isim, maka harus diganti juga la. Hada kolam, kolamnya juga harus diganti. Nah, untuk jawaban na'am, dzalika dan tilka nggak sama. Hal dzalika kolam, maka jawabannya na'am, dzalika kolam. Nah, untuk yang jawaban la, hal dzalika kursi, la. Tilka sabburoh. Seperti itu. Nanti benda-bendanya bisa disesuaikan sesuai dengan apa yang kita pelajarin. Misalnya kalau kita belajar di kamar. Nah, kalau kita belajar di kamar ada apa aja? Ada pintu. Hal dzalika bab? Jawabannya la. Dzalika syubbak. Atau kita misalnya belajar di kelas. Nah, kalau kelas seperti ini. Terus ada juga kita belajar fil fasli, fil ghurfah. Nah, seperti itu cara pembelajaran menggunakan hadza, hadhihi, dzalika, tilka, terus hal hadza, hal hadhihi, hal dzalika, dan hal tilka. Silahkan sama anak-anakku sekalian diperhatikan, kemudian sering-sering latihan menggunakan benda-benda yang ada. Contohnya seperti benda-benda yang ada di kelas, fil fasl, atau benda-benda yang ada di madrasah, fil madrasah, atau benda-benda yang ada di kamar, fil ghurfah. Nah, benda di sekolah apa aja? Bisa juga selain benda seperti lapangan, seperti ruang kelas, atau lain sebagainya. Oke, silakan dipelajari lebih banyak lagi yang sudah kita pelajari, yaitu hadza, hadhihi, dzalika, tilka, hal hadza, hal hadhihi, hal dzalika, dan hal tilka. Semoga bermanfaat, semoga anak-anak sekalian tambah soleh dan soleha. Oke, kita cukupkan sekian. Jangan lupa anak-anakku sekalian sholat 5 waktu dan juga rajin berdoa. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.